Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dede Nugraha di program Pergi Perjalanan Religi. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya teman pergi ya. Kali ini di episode pertama kita akan bincang-bincang santai, ringan tapi berbobot insya Allah ya. Kita akan ngebahas tema yang menarik, kejujuran dan kebenaran. Wah, jujur dan benar ini maksudnya apa nih? Insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam dengan seorang selebgram, followersnya udah banyak banget. Dan nanti teman-teman juga bisa menyaksikan langsung perbincangan hangat kita seputar kejujuran dan kebenaran. Alhamdulillah, teman pergi kita udah bareng sama selebgram yang udah banyak banget followersnya. Siapa lagi kalau bukan Teh Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sehat Teh Intan. Alhamdulillah. Ini manggilnya Teteh, Mbak, Ibu. Oh, Teteh. Oh, Teteh. Sunda asli ya. Sunda pisan, Pak Ustaz. Sunda Alhamdulillah sehat walafiat. Dan insya Allah kita akan melakukan sebuah perjalanan religi. Pergi nih terus. Pergi. Jadi kalau pergi di kita nih di Mabruk TV ini beda banget. Kenapa? Karena bukan hanya jalan-jalan biasa, tapi ada nilai, ada obrolan, ada perbincangan yang santai yang insya Allah akan dapat manfaatnya. Insya Allah. Berangkatan? Skuy istiqomah. Oke teman pergi, biar perjalanan kita berkah, aman, nyaman, selamat. Kita udah ngebiasain untuk baca doa. Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Hafal doanya tuh. Kepanjangan ya. Tapi kayak ini ya, kayak pas lagi umroh ya. Dibimbing di dalam kendaraan. Masya Allah luar biasa. Iya sama memang Ustaz gitu. gitu kan. Betul Masya kayak gitu Allah. pisan sih. Pengen ke Baitullah lagi? Pengen Masya banget. Allah. Mengingatnya aja tuh sudah berurai air mata. Allahu akbar. Mudah-mudahan juga teman pergi sama seperti kayak Teh Intan nih ya, pengen bisa ke sana. Teh Intan udah pernah pergi, tapi setiap orang yang udah pergi itu nggak pernah dan tidak akan pernah ada orang yang kemudian nggak mau pergi lagi. Semua pasti pengen, pasti nagih. Dan rindu itu memang ada loh Pak Ustaz. Betul. Kita tidak pernah bertemu Rasulullah, tapi rasa rindu itu memang betul-betul menggebu. Yang sampai Allah nangis, Akbar. kangen itu memang ada. Allahu akbar. Iya, betul. Dalam banget ya. Masya Allah. Baik, teman pergi, kita mau mengawali kebersamaan kita di tema kejujuran dan kebenaran ini untuk membaca Al-Quran. Nah, biar kita bisa dapat keberkahan bareng-bareng sama Teh Intan. Saya mau juga Teh Intan buka Al-Qurannya. Jadi kalau biasanya HP-nya seringnya adalah buka Instagram, apalagi selebgram. Selebgram ini update statusnya juga sering karena banyak yang kantornya endorse. di mana Teh Intan? Instagram. Kantornya di Instagram. Di Instagram kantor. Oke, teman-teman, kita akan baca surat At-Taubah. Surat ke-9 ayat 119. Surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya 119. 119. Teh Intan mah kayaknya udah hafal Quran ya. Nggak perlu lihat Quran. Oh, lihat Quran juga. Al-Quran ada aplikasinya ada. Alhamdulillah. Jadi berkah nih HP-nya ya dibacain Quran. Amin. Sudah ada Teh? Ada. Saya contohin dulu ya, nanti diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Masya Allah, terkesima ya dia. Masya Allah. Terus pisan. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Alhamdulillah. Boleh terjemahnya teh? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Allahu Akbar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar, ya shodiqin. Jadi tema kita kan tentang kejujuran dan kebenaran. Kebenaran. Siapa sih di antara kita yang nggak pengen punya teman yang jujur, nggak pengen punya teman yang benar? Pasti semua kita pengen banget punya teman yang benar dan jujur. Betul. Termasuk diri kita juga ya. Betul. Jadi teman-teman kita akan nyaman gaul dengan kita, berteman dengan kita kalau kitanya ya baik. Kalau kitanya jujur, kalau kitanya benar dalam melakukan semua perbuatan. Allah juga sangat menyukai, Allah sangat senang kepada orang-orang yang suka berkata jujur dan juga berbuat jujur. Berkata benar, juga perbuatannya pun harus benar. Betul. Karena jangan sampai kita berkatanya benar, tapi dalam perbuatan ternyata menyalahi apa yang dia ucapkan. Apalagi banyak drama ya. Apalagi banyak drama ya. Bukan drakor ya. Oh bukan, drakor drama corona. Corona, tahu nggak corona singkatannya? Apa tuh? Corona, coba robah niat. Masya Allah. Jadi kalau niat puasanya Coba ini masih robah kayak niat. masih karena teman, Iya. coronanya, robah niatnya masih karena apa ya, diet misalnya. seseorang mungkin Atau someone. karena diet Karena misalnya. diet. Kamu puasa karena apa? Karena Karena diet, aku pengen misalnya. diet, aku pengen apa sih? Uang aku pengen hemat. Ya. Hati-hati kalau niatannya itu maka harus corona. Coba robah niat ya. Coba robah niat. Coba robah niat. Balik Kunci lagi. banget ini. Kunci banget ini. Kunci banget. Balik lagi. Jadi bicara mengenai kejujuran, bicara mengenai kebenaran ini, Masya Allah, tabarakallah, Allah subhanahu wa ta'ala langsung menyampaikan di ayat ini, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Dan kebenaran ini, kalau kita lihat di dalam keterangan hadis, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib bagi kita untuk berlaku sidik. Sidik itu jujur, sidik itu benar. Kenapa kita harus berlaku jujur? Kenapa kita harus berlaku benar? Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan membawa orang pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa orang kepada jalan menuju ke surga. Orang jujur, orang benar, meskipun ada orang-orang yang tidak menyukainya. Kadang juga ada peribahasa gini ya. Hari gini jujur, kamu nggak bisa punya mobil dong. Oh iya. Hari gini jujur, kamu nggak punya rumah. Tapi orang-orang yang memang memperkuatkan dan mempertahankan kejujuran, meskipun mungkin dari sisi ekonomi biasa aja nih, mobil belum punya, rumah juga masih kontrak. Tapi kalau teman pergi jujur, kita semua jujur, yakin itu jujur itu akan membawa kita kepada ketenangan. Yang dicari hidup kita apa? Tenang. Tenang. Teteh tenang nggak hidup sekarang? Gak terlalu tenang sih. Oh, nggak terlalu tenang. Apa sih yang bikin nggak terlalu tenang? Yang bikin gak terlalu tenang, angsuran Pak Ustaz. Oh, curhat. Semua orang itu mah teh. Semua orang itu Pak ya. Tapi selama dijalanin mah ya alhamdulillah ya. Ya. Jadi bikin tenang aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini mengenai kejujuran juga zaman ini memang sudah mulai kadang jadi barang mahal ya. Orang jujur, orang bener gitu kan. Sudah mulai langka Pak Ustaz. Udah mulai langka. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, jangan sampai termasuk orang-orang yang jadi ikut arus berbohong, berdusta gitu kan, berkata juga tidak pernah sesuai dengan apa yang dilakukannya. Maka kalau perkataan kita, perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, nauzubillah, kita termasuk orang yang munafik. Kata Rasulullah SAW, ayatul munafiki salatun. Tanda ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila berkata berdusta.
Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji mengingkari. Dan yang ketiga, ciri kemunafikan itu adalah wa idza tumina khana, dan apabila diamanahi dia berkhianat. Itu dulu aja deh. Kita sharing ya. Jadi gini Pak Ustadz. Siap. Misal nih ya, misal ada temen di endorse salah satu produk, tapi produknya itu nggak dia pakai. Apa itu termasuk berbohong? Oke, dalam banget ini pertanyaan ya. Pertanyaan kekinian. Pertanyaan Di endorse, seseorang yang di endorse oleh satu produk, kemudian dia sebagai apa sebutnya endorsement, apa? Orang yang di endorse tuh Endorsement. endorsement ya, Kang Arya ya. Endorsement tersebut dia kemudian mendapatkan produk tersebut ya, tapi produk tersebut tidak digunakan, tidak dipakai. Nah, prinsipnya kan endorse itu kalau dalam bahasa Arab sebutnya iklan ya. Iklan itu ya iklan ya, Iklan. mengiklankan sesuatu yang memang selama tidak keluar dari syariat. Hati-hati juga jangan sampai kita nerima endorse, siapapun yang menerima endorse, tapi ternyata produk barang tersebut keluar dari aturan syariat. Nah, selama memang masih dalam koridor syariat, masih aman, maka produk tersebut bisa kita endorsekan dengan catatan tentu di awal akadnya jelas nih teh, antarodin, saling ridho, saling rela. Di awal seperti apa, yang punya produk juga seseorang yang di endorse itu punya budgetnya sekian, kira-kira bagaimana gitu kan ya, ada kesepakatan lah pasti di awal ya. Nah, kemudian ketika mengendorsekan, kita juga berupaya untuk ya menyampaikan sesuai dengan apa yang ada di produk tersebut ya. Kualitasnya emang bagus, kualitasnya ya, kita sampaikan bagus, tapi tidak boleh ada kedustaan, kebohongan. Wallahi ini produknya bagus. Nah, hati-hati. Oke. Kalau udah bawa-bawa nama Allah, udah bawa-bawa sumpah, wallahi teman-teman selebgram, teman-teman Instagram, netizen, ini produknya bagus loh, demi Allah ini produknya bagus. Padahal ternyata pada kenyataannya penuh dengan tipu daya, kedustaan, kebohongan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita menyampaikan juga sesuai dengan produknya. Kalau misalkan produk baju ya nyaman, aman gitu kan. Produk apapun lah ya, sesuai dengan yang ada di produk tersebut. Masalah dipakai tidak dipakai itu kan masalah pilihan kita ya. Artinya ketika kita memang sudah secara profesional menginformasikan, mengiklankan, maka tidak ada persoalan ya. Jadi aman ya Pak Ustadz? Jadi aman insya Allah, selama tadi teh tetap catatannya ya, kita menyampaikan kualitas produk tersebut sesuai dengan yang ada di produk itu. Jadi tidak ada kedustaan kan. Kalau ada kedustaan, kebohongan, sebetulnya sih produknya mohon maaf ya, misalkan baju biasa aja misalnya. biasa aja, tapi lantas kita bilang tutup-tutupi, bagus, bilang bagus, mungkin ada yang sobek mungkin ya. Mungkin sebetulnya kainnya tipis banget gitu ya. Kita bilang tebal. Kita bilang tebal. Nah, kalau sudah ada unsur kedustaan tidak boleh. Kayak orang jualan nih teh, beli apalah sesuatu, misalkan buah-buahan, di luarnya tuh bagus, pasti coba manis, tapi ternyata di dalam, paling dalam buah-buahan tersebut ternyata busuk, asam gitu kan. Tapi kita sebagai penjual bilang, ini manis loh, ini manis banget, kualitas nomor 1 di dunia, terbaik. Kalau mau coba, memang yang pasti dicoba, coba bagus. yang bagusnya, yang manisnya. Tapi pas dia ambil, ketika beli ya. Ya, burungannya tidak boleh. Oke. Paham, Masya Paham ya? Allah. Hatur nuhun pisan. Siap. Ada lagi mungkin bicara mengenai kejujuran ini, punya nggak teman ya, kita umum aja bahasanya ya. Teman jujur, terus bener gitu tuh ya, hidupnya bener, apa yang dilakukan bener, yang buat teteh juga jadi inspiring banget gitu kan, jadi motivasi buat aku juga tetap untuk sama seperti dia punya sifat jujur. Sama aku mau tanya ini Pak Ustadz, kalau berbohong untuk kebaikan itu boleh nggak sih? Berbohong untuk kebaikan. Biasanya cewek Bang Arya. jagonya Pak Ustadz. Jagonya? Iya. Biasanya ya misal, ini jadi kayak pribadi ya. Alah, jadi jauh Uang bulanan nih, uang bulanan. Gimana? Uang bulanan udah dikasih, terus udah habis, padahal mungkin ya. Kan ya baca-baca juga. Istri ya bilangnya udah habis padahal ada, terus dia nabung kayak gitu, itu sebenarnya dosa nggak sih buat Nah, istri gitu? itu. Jadi curhat dua-duanya gitu. Ya Allah,
Aduh Gusti. Buat kebaikan betul ya, Buat karena kebaikan, nabung ya. Ketika kita kepepet misalnya dibeliin emas nih Pak Ustadz Betul. uangnya, bisa dijual kan bareng-bareng juga gitu. Betul. Nah itu boleh nggak? Dan Pak Ustadz? memang kalau yang namanya cewek, yang namanya istri mah kan dia lebih tahu banget ya kondisi keuangan keluarga, rumah ya. Betul. Manajemen keuangan yang terbaik ya biasanya cewek gitu kan. Menteri Cewek, Keuangan. menteri Menteri keuangan Keuangan. terbaik lah. Artinya Menteri merangkap Polda, polisi dapur. polisi dapur. Artinya selama memang suami juga ya paham ya, sama-sama saling paham ya, tafahum ya. Ketika disampaikan diberikan nafkah misalkan teteh dapat nafkah sebulan cuma 10 M misal ya. Masya Allah. Amin. M-nya itu 500, 5.050. Alah. Dapat 10 M. Ya. Suami itu udah paham. Ketika dikasih 10 M teh ya udah terserah mama aja atur ya. Yang penting semuanya sudah tercover. Anak-anak bayaran udah selesai, iuran. Kemudian si bibi pembantu gaji-gajinya udah selesai. Kalau seandainya ada cicilan rumah udah selesai, mobil dan sebagainya. Jadi si suami juga nggak ikut campur dan nggak diambil pusing ya. Pokoknya papa fokus kerja cari uang, nanti mama fokus untuk ngurusin Manajemen rumah. keuangan Manajemen lah keuangan. Itu kayaknya lebih enak dibandingkan dengan suami yang rinci banget. Sampai-sampai uang 50 perak juga, "Mama, kemana nih uang 50 perak ini?" Saya kira kehidupan keluarga nggak akan nyaman ya kalau suami terlalu ketakutan. Iya. Gitu ya, terlalu Kang Arya ya, kalau kayak gitu ya kan suka ada tuh suami tuh kayak gitu. Ada. Uang 5.000 aja Ada. Ada. Ya. Jadi curhat. Kaselok bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya itu teh. Kaselok. Jadi memang kuncinya komunikasikan aja, musyawarahkan. Ya, ketika suami memang udah membebaskan ya gimana mama aja. Yang penting kan dipakai untuk jalan yang bener ya. Iya. Buat keseharian, buat keperluan bulanan sekian. Silakan mama yang ngatur, itu jauh lebih enak, jauh lebih baik dibandingkan dengan kemudian jadi nggak sedikit jadi persoalan, problem dan nauzubillah min dzalik ya, jadi pertengkaran itu karena gara-gara uang yang memang nggak seberapa gitu. Itu Padahal barangkali niatnya untuk kebaikan ya. niatnya pasti untuk kebaikan. Siapa sih istri yang kemudian niatannya untuk keburukan, kejahatan Iya. dari pada suami ya? Maka suami istri itu harus saling berbaik sangka, husnudzon, berbaik sangka. Oh, ketika uang itu ditanya, "Mah, kemana uang ini yang sudah diberikan sama ayah?" Istri, karena memang istri jujur, suami jujur, enak banget ya kalau suami istri jujur tuh. Ya terbuka aja. Ini Pak, ini ya aku udah sedekah nih untuk ke yayasan atau ke masjid. Aku udah zakat nih, zakat penghasilannya, takutnya papa lupa gitu kan. Maka insya Allah kalau dua-duanya jujur, dua-duanya benar ya, nanti anak-anak juga akan ngikutin orang tua. Apalagi kan anak itu mereka sangat niru banget ya. Iya. Kalau orang tuanya jujur, orang tuanya benar, maka mereka pun akan menjadi anak-anak yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Teman-teman jangan lupa nonton di Mabruk TV, acara keren banget, nama acaranya Perjalanan Religi. Ini full selama bulan Ramadan setiap jam 5 sore. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Alhamdulillah, baru saja kita bersama-sama melakukan perjalanan religi di episode yang sangat menarik ini bareng sama Teh Intan. Insya Allah episode-episode berikutnya makin menarik lagi. Jadi pastikan Anda tetap pantengin perjalanan religi bareng Ustadz Dede Nugraha hanya di Mabruk TV. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.